Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, para peserta PPG PAI tahun 2025? Jumpa kembali di channel Kang Safar. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal UP PPG PAI berdasarkan kisi-kisi terbaru tahun 2025 yang beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu, di video kali ini adalah video FAT ketiga ya untuk pembahasan soal-soal UP PPG PAI tahun 2025. Dan tentunya soal-soal yang akan kita bahas ini mengacu pada kisi-kisi ya. Jadi kita mengacu pada setiap indikator yang ada pada kisi-kisi soal. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut saja ke pembahasan soal-soalnya. Nah, Bapak Ibu, untuk soal yang pertama, ini sesuai dengan indikator soal nomor 16. Jadi Bapak Ibu bisa sambil melihat ataupun mengecek kisi-kisinya, dokumen kisi-kisinya bisa dilihat di indikator soal nomor 16. Disajikan deskripsi penerapan pembelajaran dengan materi kajian tafsir sesuai dengan struktur keilmuan. Kemudian mahasiswa, ini adalah Bapak Ibu ya, diminta untuk memilih rancangan pembelajaran berpendekatan berbasis masalah. Nah, ini yang harus dipahaminya sesuai dengan materi pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran berbasis masalah ini juga biasanya disebut dengan PBL Bapak Ibu ya, atau problem based learning. Begitu. Kita lihat soalnya di sini, contoh soalnya. Dalam pembelajaran tafsir, guru ingin merancang kegiatan yang menuntut peserta didik menganalisis ayat muhkamat, ya, ayat muhkamat dan mutasyabihat secara kontekstual. Nah, ini ya, kontekstual dengan pendekatan PBL. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi, ini di perintah ini ada perintah menganalisis itu Bapak Ibu termasuknya ke dalam C berapa tuh ya, C4 apa C5 Bapak Ibu ya, nanti coba dicek lagi nih. Nah, perintahnya di sini, manakah rancangan pembelajaran berikut yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, Bapak Ibu diminta untuk membuat rancang atau memilih rancangan pembelajaran yang sesuai. Kita lihat beberapa opsinya di sini, ada 5 opsi. Yang pertama adalah menggunakan tafsir klasik ya. Untuk apa? Untuk menjelaskan perbedaan ya. Lalu diskusi masalah sosial. Kemudian yang opsi B-nya memberikan kasus nyata yang relevan. Lalu peserta didik diminta menyusun tafsir sendiri ya. Oke, menyusun tafsir sendiri berdasarkan perbandingan. Oke, kalau yang atas perbedaan di sini menjelaskan perbedaan, kalau di sini ada kata perbandingan ya, ini yang nanti menjadi salah satu kata kunci. Kemudian yang C, opsi yang C, ceramah panjang lalu tugas esai tentang penerapan tafsir. Oke, ceramah ya. Kemudian yang C, yang D, presentasi teori tafsir. Oke, presentasi lalu peserta didik memilih teori yang cocok tanpa bahas konteks sosial. Nah, ini perlu digarisbawahi di sini Bapak Ibu ya. Di sini ada bahasa tanpa membahas. Nah, ini biasanya kurang pas kalau sudah ada bahasa ini nih. Kemudian opsi yang E, kelompok menganalisis ya, menganalisis ayat lalu debat hasil tafsirnya. Oke, untuk opsi yang sesuai adalah yang B. Jadi jawabannya yang B Bapak Ibu ya. Jadi rancangan pembelajaran yang tepat adalah memberikan kasus nyata yang relevan. Lalu peserta didik diminta untuk menyusun tafsir sendiri berdasarkan perbandingan berbagai pandangan ulama. Nah, kenapa kira-kira opsi yang B ini yang dipilih? Nah, ini penjelasannya. Opsi yang A ini tidak sesuai, tidak tepat karena tidak mendorong analisis tafsir secara aktif ya. Karena ini hanya diminta untuk menggunakan tafsir dalam rangka menjelaskan perbedaan saja, kemudian diskusi masalah sosial ya, lurus saja gitu ya. Jadi tidak ada penekanan ke arah analisis.
Itu ya. Kemudian yang B ini yang tepatnya, karena di opsi yang B ini lebih kontekstual itu ya. Nah, di sini ya, karena di sini ada kasus nyata. Nah, ini kasus nyata yang relevan ya. Ini kontekstual ya. Sesuai dengan di soal ini kan ada kontekstualnya. Kemudian kritis juga dan sesuai dengan PBL. Nah, sesuai dengan ciri PBL Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk opsi yang C, kenapa tidak sesuai? Karena metode pasif tidak sesuai PBL. Nah, ceramah ini kan tidak mendorong siswa untuk aktif gitu ya, karena hanya mendengarkan saja ceramah panjang lalu tugas esai tentang pendapat tafsir. Kemudian yang D ini kurang melibatkan konteks dan pemecahan masalah. Ya, presentasi teori tafsir hanya presentasi, hanya menyampaikan ya. Kemudian kurang atau tidak kontekstual gitu ya. Karena di sini tanpa membahas konteks sosial. Lalu opsi yang E-nya ada diskusi sebetulnya di sini ya. Tapi kurang dalam proses eksplorasi makna sehingga yang E tidak dipilih. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang kedua Bapak Ibu ini berdasarkan indikator soal nomor 17 ya. Disajikan pernyataan penerapan pembelajaran dengan materi klasifikasi hadis, ini materinya. Kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk memilih seperti yang tadi rancangan pembelajaran. Cuma di sini ini juga masih basis masalah PBL, cuman sesuai dengan pengetahuan pedagogik. Kalau yang tadi materi ya, materi pembelajaran, kalau ini disesuaikannya dengan pengetahuan pedagogik. Kita lihat contoh soalnya. Seorang dosen akan mengajarkan materi klasifikasi hadis Sahih, Hasan, Dhaif kepada mahasiswa dengan pendekatan PBL ya, problem based learning. Kemudian dosen ingin menyusun rancangan pembelajaran yang tidak hanya memperkuat pemahaman materi saja ya, tetapi juga mengasah keterampilan pedagogik bagi mahasiswa sebagai calon guru. Nah, dari pilihan di bawah ini Bapak Ibu rancangan pembelajaran yang tepatnya kita lihat 5 opsi ini, 5 opsinya. Yang pertama masih diminta membaca kitab Ulumul Hadis, lalu membuat rangkuman. Ini kayaknya biasa aja ya. Diminta membaca. Lalu yang kedua, dosen menyampaikan ceramah, lalu memberikan soal pilihan ganda. Ini apalagi? Kemudian yang C masih diminta menganalisis. Oke, kita lihat analisis kasus. Ada kasusnya Bapak Ibu. Penyebaran hadis dhaif di media sosial. Nah, ini ada unsur media sosialnya. Lalu merancang skenario pembelajaran berbasis masalah, oke, PBL, yang sesuai untuk siswa MA. Kemudian opsi yang D, mahasiswa membandingkan pendapat para ulama, ya, membandingkan tentang hadis maudhu, lalu menyusun makalah. Oke. Lalu yang E, menyusun soal latihan klasifikasi hadis secara individual tanpa diskusi. Nah, lagi-lagi ini ada ini nih, tanpa. Nah, jawabannya adalah yang C. Mahasiswa diminta menganalisis kasus penyebaran hadis dhaif di media sosial, lalu merancang skenario pembelajaran berbasis masalah yang sesuai untuk siswa MA. Nah, ini penjelasannya kita cek di sini untuk opsi yang A. Ini terlalu teoritis ya. Minim aspek pedagogik dan PBL. Jadi tidak ada unsur PBL-nya di sini ya. Karena mahasiswa hanya diminta untuk membaca kemudian membuat rangkuman. Kemudian yang B ceramah ya, apalagi jadi bukan PBL. Nah, yang sesuai adalah yang C karena kontekstual. Nah, lagi-lagi ya, kontekstual. Kemudian kontekstual itu tadi dikaitkan dengan kehidupan nyata ya. Atau memunculkan kasus ya. Kemudian ada unsur kolaborasinya dan sesuai dengan pedagogik berbasis masalah. Lalu untuk opsi D, ini fokus akademik ya, menyusun makalah kayak gitu. Jadi kurang mengarah pada problem solving, termasuk juga pedagogik. Lalu opsi yang E, ini terlalu individual, tidak sesuai prinsip PBL. Apalagi di sini kan tidak ada diskusi kelompok ini. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya.
Nah, soal yang ketiga ini sesuai dengan indikator soal nomor 18. Disajikan deskripsi kasus, ya ada kasus lagi di sini, penerapan pembelajaran dengan materi hubungan takdir, ini materinya. Eh, Kemudian Bapak Ibu diminta untuk membuat rancangan pembelajaran, pendekatannya masih yang tadi PBL, sesuai dengan pengetahuan teknologi. Nah, di sini ada unsur teknologinya. Kita lihat soalnya. Dalam pembelajaran PAI, guru ingin membahas hubungan takdir dan iman kepada hari akhir dengan pendekatan PBL yang mengintegrasikan teknologi. Nah, kira-kira rancangan yang sesuai yang mana? Kita lihat opsinya. Yang pertama, menonton video ceramah, ya. Oke, nonton. Cuma di sini nonton nih. Lalu mengerjakan soal pilihan ganda. Ya, kemudian yang B, opsi yang B membuat infografis tentang jenis takdir menggunakan aplikasi desain. Oke, ini ada unsur ininya ya, teknologinya. Nah, cuma ini ada unsur PBL-nya atau tidak, nanti kita bisa tahu di akhir. Kemudian yang C, menelusuri kasus viral, oke, yang menyimpang dari pemahaman takdir, lalu merancang pembelajaran digital. Ini ada digitalnya, interaktif ya, secara berkelompok. Lalu yang D, merangkum kitab akidah tentang takdir dan hari akhir dalam format digital. Oke, ada unsur digital, cuman aktivitasnya adalah merangkum saja. Lalu yang E, ini menonton film religi, lalu menulis refleksi di platform pembelajaran. Ini juga ada unsur teknologinya ya, termasuk yang A juga nih ada daring. Nah, namun untuk opsi yang tepat adalah yang C. Menelusuri kasus viral yang menyimpang dari pemahaman takdir, lalu merancang pembelajaran digital interaktif secara kelompok. Nah, ini penjelasannya, alasan-alasannya. Yang pertama, untuk opsi A ini tidak berbasis masalah, sehingga siswa akan pasif ya, karena aktivitasnya hanya menonton saja, kemudian mengerjakan soal. Tidak ada diskusinya. Nah, kemudian yang B ini ada unsur teknologinya ya, karena berbicara aplikasi desain tadi. Tapi kurang eksplorasi masalah. Jadi ya kurang memunculkan masalah di sini. Nah, untuk yang C ini yang tepatnya karena lagi-lagi ini berbicara kontekstual ya. Berbicara konteks, berbicara kasus yang viral. Nah, ini kontekstual. Kemudian ada unsur kolaborasinya, ini kelompok ya, dan tentunya sesuai dengan problem based learning atau pendekatan berbasis masalah, karena berbicara kasus berarti kan ada masalah. Nah, dan ada unsur TPACK-nya, ada unsur teknologinya juga di sini ya, nah, karena yang dibicarakan pembelajaran digital interaktif. Lalu untuk yang D ini nggak sesuai karena fokus pada hafalan saja, bukan pemecahan masalah. Sementara untuk yang E ini reflektif ya, ada refleksinya tapi tidak membangun analisis masalah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal yang ke berapa nih, keempat ya, ini mengacu pada indikator soal nomor 19 Bapak Ibu. Kita lihat indikatornya, disajikan deskripsi kasus penerapan, ini berbicara kasus lagi berarti kontekstual. Pembelajaran dengan materi kajian mukjizat, karomah dan sihir, ini materinya. Kemudian perintahnya nanti seperti sebelumnya, memilih rancangan pembelajaran yang sesuai. Pendekatannya ini beda dengan yang 3 tadi. Kalau tadi berbasis masalah atau PBL, kalau di sini pendekatannya adalah berbasis perbedaan individu. Ya, perbedaan individu. Maka kalau pendekatannya ini perbedaan individu, berarti harus ada upaya untuk mengakomodir gitu ya, atau tidak menyamaratakan seluruh peserta didik atau siswa. Kemudian kesesuaiannya juga mesti diperhatikan, ini sesuai dengan materi. Kita lihat soalnya, seorang guru PAI akan mengajarkan topik tentang mukjizat ya, karomah dan sihir kepada peserta didik yang sangat beragam. Nah, ini berarti berbeda ya dalam gaya belajar. Nah, ini gaya belajarnya beragam, kemudian latar pemahamannya juga tentu bermacam-macam.
Nah, guru ingin menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis perbedaan individu agar setiap peserta didik dapat memahami materi sesuai dengan kemampuannya. Nah, kira-kira rancangan pembelajaran mana yang sesuai? Kita lihat opsinya. Yang pertama, siswa membaca buku lalu menjawab soal esai. Ya, ini biasa saja. Kemudian yang B, guru menjelaskan lalu semua siswa membuat rangkuman. Ini juga masih lurus saja. Kemudian yang C, kelompok siswa mengekspresikan pemahamannya lewat media berbeda sesuai minat. Nah, ini juga perlu digarisbawahi. Kemudian yang D, semua siswa menonton video, semua siswa ya. Lalu diskusi. Kemudian yang E, guru memberikan kuis pilihan ganda untuk seluruh siswa. Seluruh siswa ya. Nah, jawaban yang tepatnya barangkali Bapak Ibu sudah punya atau sudah ada feeling, yaitu yang C. Kelompok siswa mengekspresikan pemahamannya lewat media berbeda sesuai minat. Kita lihat penjelasannya di sini. Analisis opsinya, setiap opsi yang A ini tidak sesuai karena sama untuk semua, jadi tidak adaptif ya. Tidak ada upaya untuk mengakomodir atau mengadaptasi tadi perbedaan-perbedaan tadi. Jadi semuanya aktivitas semuanya membaca kemudian menjawab esai secara individu lagi di sini ya. Kemudian yang B-nya ini metodenya seragam. Belum menjelaskan lalu semua siswa membuat rangkuman. Jadi tidak mengakomodasi gaya belajar. Nah tadi ya, jadi harus ada unsur ini nih. Kemudian yang C, nah ini yang C ini, opsi yang C ini lebih fleksibel ya. Jadi kelompok siswa mengekspresikan pemahamannya. Kan di sini berarti masing-masing nih lewat media berbeda sesuai minat. Nah, ini ada minat, sesuai minat dan kemampuan siswa. Nah, ini kalau sesuai minat tentunya masing-masing diberi kesempatan ya untuk mengeksplorasi ataupun menyampaikan sesuai dengan minatnya. Lalu yang D, satu media untuk semua, ini juga kurang variasi. Kemudian yang E, fokusnya pada evaluasi, jadi bukan diferensiasi ya. Oke, itu soal yang keempat. Kita lanjut ke soal yang kelima. Sesuai dengan indikator yang ke-20. Disajikan pernyataan kasus. Ini berbicara kasus lagi tentang materi apa nih? Pembentukan akhlak karimah. Kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk memilih rancangan pembelajaran. Pendekatan pembelajarannya sama dengan yang tadi, masih berbasis perbedaan individu sesuai dengan pengetahuan teknologi. Nah, ini yang membedakannya. Kita lihat soalnya. Guru PAI akan menyampaikan materi pembentukan akhlak karimah kepada siswa yang beragam dalam karakter dan cara belajar. Ya, beragam, karakternya beragam, beda-beda ini. Kemudian cara belajarnya pun sama. Ya, karakter yang beda. Kemudian dia ingin merancang pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan berbasis perbedaan individu dan prinsip pedagogik. Ada prinsip ini nih. Ini pendekatannya. Nah, strategi yang tepatnya kita lihat di sini dari 5 opsi. Yang pertama, semua siswa membuat mind map setelah menonton video akhlak. Oke, ini semua siswa ya, ini catatannya di sini. Kemudian yang B, guru memberi tugas esai yang sama. Oke, ini juga jadi catatan kepada seluruh siswa. Kemudian opsi yang C, diskusi kelas dengan tanya jawab terbuka yang dipimpin oleh guru. Oke, di sini ada yang harus garis bawahnya, diskusi kelas ya, tanya jawab. Ini belum nampak juga nih ya unsur akomodasinya. Lalu yang D, siswa memilih 1 dari 3 kegiatan. Memilih 1 dari 3 kegiatan berarti kan ada opsi di sini. Membuat poster, menulis refleksi atau merekam video pesan moral. Kemudian yang E, semua siswa dikelompokkan dan membuat presentasi tentang akhlak mulia. Nah, ini juga nggak ada unsur, nggak ada variasi juga berarti ya. Nah, kita lihat nih yang mana kira-kira jawaban yang sesuainya adalah yang D. Nah, siswa memilih 1 dari 3 kegiatan, membuat poster, menulis refleksi, atau merekam video pesan moral. Nah, kenapa ini yang
pilih, kenapa ini yang tepat, kita lihat analisis setiap opsinya. Nah, untuk yang A Bapak Ibu, ini kenapa tidak sesuai? Nah, tadi ya, ini catatan ini semua siswa. Jadi satu bentuk tugas untuk semua. Jadi kan tidak fleksibel. Ya, makanya di pendekatan berbasis perbedaan individu ini harus ada unsur fleksibilitas Bapak Ibu ya. Kemudian ada unsur mengakomodasi juga atau merangkul lah gitu ya. Artinya tidak memandang semuanya sama. Kemudian yang B juga tidak mengakomodasi ya perbedaan cara belajar. Jadi memberikan tugas yang sama itu kan tidak menunjukkan unsur ini ya berbasis pendekatan perbedaan individu. Kemudian yang C ini partisipatif ya, ada unsur partisipatifnya ya, namun tetap metodenya tunggal gitu ya, diskusi saja. Walaupun di situ ada tanya jawab terbuka gitu ya. Lalu yang D, nah ini yang sesuainya karena memberikan pilihan ya, ada opsi gitu Bapak Ibu di sini sesuai gaya belajar dan prinsip pedagogik diferensiasi. Ya ini nih. Nah, kemudian yang E ini produknya sama ya, semua siswa. Lagi-lagi ini yang harus diberikan catatan. Semua siswa dikelompokkan dan membuat presentasi PowerPoint tentang akhlak mulia. Jadi perlakuannya sama. Nah, ini yang kemudian membuat opsi ini nggak sesuai. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya ya. Nah, soal kali ini mengacu pada indikator soal nomor 21. Disajikan pernyataan ya. Nih ada pernyataan penerapan pembelajaran. Ini materinya fikih kontemporer ya. Lalu Bapak Ibu ataupun mahasiswa nanti akan diminta untuk memilih rancangan pembelajaran. Nah, ini pendekatannya kita lihat masih sama dengan yang tadi, perbedaan individu, namun ini pembedanya. Nah, ini jadi harus ada unsur teknologinya di sini untuk indikator ke-21. Ini soalnya Bapak Ibu. Dalam mengajarkan materi fikih kontemporer, seorang guru menghadapi siswa dengan kemampuan digital yang bervariasi. Ia ingin menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis perbedaan individu serta memanfaatkan teknologi secara tepat agar setiap siswa bisa belajar optimal. Nah, ini perintahnya sekarang. Strategi mana yang paling sesuai? Jadi Bapak Ibu di indikator ke-21 ini jangan lupa ada unsur ini ya, teknologinya. Ada unsur teknologinya, kemudian berbasis ini perbedaan individu pendekatannya. Kita lihat opsi-opsinya. Yang A, memberikan video penjelasan materi dan tugas refleksi dalam bentuk tulisan. Memberikan video. Ini ada ya unsur teknologi ini. Kemudian cuman ada unsur perbedaan individunya atau tidak ya, nanti kita bisa tahu di akhir. Kemudian yang B, menyuruh semua siswa, semua siswa membuat makalah tentang isu fikih modern menggunakan referensi daring. Ya, ini juga menggunakan daring, ya. Cuma ini juga perlu digarisbawahi ini, semua siswa ya. Lalu yang C, memberikan kuis daring, ya, kuis daring, oke. Setelah ceramah, materi sebagai penilaian akhir, oke. Ceramahnya kita tandai. Lalu yang D, menyuruh siswa menyalin ringkasan, oke, menyalin dari ibu. Oke, berarti ada unsur ini, termasuk di sini melalui platform pembelajaran. Kemudian yang E, menawarkan beberapa bentuk tugas digital, ya, menawarkan bentuk tugas digital seperti infografis, kemudian podcast, kemudian atau video pendek ya yang sesuai dengan preferensi siswa. Nah, opsi yang sesuai adalah yang E. Nah, lagi-lagi di sini ada variasi, ada pilihan Bapak Ibu ya. Ini yang harus digarisbawahi untuk indikator yang ke-21. Karena ada unsur, karena pendekatan yang selain ada unsur teknologi, kemudian ada pendekatan yang ditekankannya juga adalah berbasis perbedaan individu. Sehingga
mesti ada beberapa opsi ataupun pilihan gitu ya untuk mengakomodir tadi ya perbedaan-perbedaan tadi. Nah, kita lihat ininya penjelasannya. Untuk yang A hanya satu jenis media dan tugas ya, jadi ya kurang fleksibel atau belum fleksibel. Yang B kurang akomodatif ya terhadap variasi kemampuan teknologi. Kemudian yang C evaluasinya tunggal, jadi tidak mendukung eksplorasi individu. Lalu yang D ini pasif, hanya menyalin saja gitu ya, kurang eksploratif dan personal. Lalu yang E ini yang sesuai, karena yang pasti lebih fleksibel ya, karena ada beberapa opsi tadi. Lalu tentu berbasis pilihan juga sesuai dengan pendekatan perbedaan individu dan juga ada unsur teknologinya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang berikutnya ini mengacu pada indikator nomor 22 Bapak Ibu ya. Disajikan narasi. Nah, ada narasi kasus di sini terkait dengan materi hak-hak rakyat dalam perspektif Islam. Lalu Bapak Ibu akan diminta untuk memilih rancangan pembelajaran. Nah, ini pendekatannya berbasis pembelajaran mendalam atau deep learning Bapak Ibu ya. Kemudian sesuai dengan materi pembelajarannya. Jadi harus ada unsur deep learning dan ada unsur ini materi pembelajarannya juga. Kita lihat soalnya Bapak Ibu. Dalam pembelajaran PAI dengan topik hak-hak rakyat dalam perspektif Islam, guru ingin menerapkan pembelajaran mendalam, deep learning tadi ya. Kemudian ia merancang kegiatan agar siswa tidak hanya memahami teks normatif saja, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan kondisi masyarakat saat ini. Ya, kontekstual berarti Bapak Ibu ya. Jadi harus ada unsur kontekstualnya di sini nanti. Serta membangun argumentasi berdasarkan nilai-nilai keislaman. Nah, strategi yang sesuainya kita lihat di sini ada 5 opsi. Yang pertama, siswa diminta menyusun makalah ilmiah, berdasarkan kajian kitab tafsir klasik dan kontemporer lalu dipresentasikan. Yang kedua, opsi yang B, siswa berdiskusi kelompok, membahas dalil-dalil terkait hak rakyat, kemudian menghafalnya. Oke. Kemudian yang C, guru memberi tugas membuat peta konsep dari isi materi buku ajar. Kemudian yang D, siswa diminta menonton film. Oke, nonton dokumenter sosial lalu menyusun opini kritis berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang berikutnya adalah siswa menjawab soal-soal hot berbasis narasi sejarah Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Nah, Bapak Ibu, untuk soal yang ini ya, ini jawabannya adalah yang D. Jadi siswa diminta untuk menonton film dokumenter sosial ya. Dokumenter sosial. Nah, ini ada unsur ininya nih ya. Kemudian menyusun opini kritis. Ya, ini ada unsur pembelajaran mendalamnya berarti. Berdasarkan nilai-nilai Islam. Untuk lebih jelas kita lihat ininya, analisisnya di sini, analisis setiap soalnya. Yang A, opsi yang A ini akademis dan bagus. Bagus sebetulnya Bapak Ibu menyusun makalah ilmiah gitu ya. Kemudian dipresentasikan. Nah, tetapi lebih ke pemrosesan informasi tekstual daripada eksplorasi sosial. Nah, ini. Kemudian yang B ini fokusnya ke hafalan ya. Tadi ada menghafalnya. Jelas tidak sesuai. Kemudian yang C ini representasinya visual konsep. Ya, tapi kurang reflektif dan kritis. Nah, kurang mendalam nih untuk yang C ya. Lalu yang D ini yang sesuai karena analisis konteks nyata. Yang pertama karena memang di sini ada unsur kondisi masyarakat saat ini ya, kontekstualnya ada di ini apa film dokumenter sosial di sini nih. Kemudian juga ada refleksi nilai ya dan penerapan prinsip Islam. Nah, ini sesuai deep learning. Nah, ini ya. Kemudian yang enggak sesuai karena soal hot itu bagus sebetulnya, tetapi konteks sejarah terbatas pada masa lampau. Jadi kurang aktualisasi. Jadi tidak berbicara hari ini ya, konteks hari ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya ini sesuai dengan indikator nomor 23. Disajikan narasi kasus juga sama dengan yang tadi, materinya beda ya. Ini perkembangan kepemimpinan Islam. Lalu Bapak Ibu akan diminta untuk memilih rancangan pembelajaran yang sesuai. Pendekatannya masih pembelajaran mendalam.
sesuai dengan pengetahuan pedagogik. Kita lihat soalnya. Seorang guru hendak mengajarkan perkembangan kepemimpinan Islam kepada siswa SMA. Ia ingin menerapkan pembelajaran mendalam dengan memfokuskan proses belajar pada konstruksi pengetahuan, refleksi nilai-nilai kepemimpinan, dan keterkaitannya dengan kehidupan siswa. Berdasarkan prinsip pedagogis, strategi manakah yang paling sesuai? Kita lihat Bapak Ibu. Opsinya, yang A, guru meminta siswa membuat laporan hasil studi pustaka dari berbagai sumber tentang tokoh kepemimpinan Islam. Lalu yang B, guru menyusun lembar kerja berisi pertanyaan tentang fakta sejarah dan meminta siswa menjawabnya dalam kelompok. Yang C, siswa menyusun portofolio digital berisi refleksi pribadi, studi kasus, dan analisis nilai kepemimpinan Islam yang relevan dengan situasi saat ini. Ingat Bapak Ibu ya, harus ada yang diberikan catatan. Kemudian yang D, siswa diminta membaca satu buku biografi pemimpin Islam dan membuat ringkasan tiap babnya. Aktivitasnya membaca. Lalu yang E, guru memberikan lembar ringkasan materi dan meminta siswa menjawab soal evaluasi akhir bab. Membuat ringkasan. Maka jawaban yang sesuainya adalah yang C, Bapak Ibu. Siswa menyusun portofolio digital berisi refleksi pribadi, studi kasus, dan analisis nilai kepemimpinan Islam yang relevan dengan situasi saat ini. Ya, ada unsur kontekstualnya di sini. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu. Yang A, ini kenapa tidak sesuai karena hanya menuntut pengumpulan informasi saja ya, belum pada reflektif atau juga kontekstual. Lalu opsi yang B, fokus pada pengetahuan faktual, tidak menggali pemahaman mendalam. Nah ini. Sementara yang C, ini mengintegrasikan refleksi ya, analisis dan relevansi, tentu sesuai dengan deep learning dan juga pedagogi. Sementara yang D, ini hanya ringkasan saja, kemudian yang E, ini tes pemahaman akhir. Gitu. Nah. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Kali ini mengacu pada indikator soal yang ke-24 Bapak Ibu. Disajikan kasus penerapan pembelajaran dengan materi pendidikan nilai atau karakter. Jadi ada kasus di sini. Ini materinya tentang ini ya, pendidikan nilai dan karakter. Kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk memilih rancangan pembelajaran ya. Ini pendekatannya berbasis pembelajaran mendalam, masih yang tadi deep learning, sesuai dengan pengetahuan teknologi. Nah ini, kali ini dikaitkan dengan pengetahuan teknologi Bapak Ibu. Kita lihat soalnya, seorang guru PAI hendak mengajarkan materi nilai-nilai karakter Islami dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Ia juga ingin mengintegrasikan teknologi untuk memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, reflektif, dan juga dapat menghubungkan konsep dengan kehidupan nyata. Nah, rancangan yang sesuainya Bapak Ibu, kita lihat opsi-opsinya di sini. Opsi yang A, siswa diminta untuk membuat jurnal digital. Tentang nilai karakter yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari serta dampaknya terhadap masyarakat yang kemudian dipresentasikan dalam kelas online. Opsinya cukup lumayan panjang Bapak Ibu ya. Kemudian yang B, guru memberikan kuis berbasis aplikasi yang berisi soal-soal terkait nilai karakter. Lalu siswa diminta menjawabnya dengan waktu terbatas. Ya, ngasih kuis. Untuk yang C, guru membagikan materi berupa artikel tentang tokoh Islam dan pengaruh nilai karakter dalam kehidupan mereka. Lalu siswa diskusi. Jadi ini aktivitasnya diskusi. Kemudian yang D, siswa diminta membuat blog pribadi ya yang berisi refleksi tentang bagaimana mereka mengaplikasikan nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan feedback dari teman-temannya. Kali ini aktivitasnya adalah membuat blog ya. Kemudian yang E, guru memberikan tugas kelompok di mana setiap kelompok meneliti contoh penerapan nilai karakter dalam konteks global dan menyajikan hasilnya dalam bentuk video interaktif. Jadi ngasih tugas kelompok. Nah Bapak Ibu, dari 5 opsi ini yang tepat adalah yang A. Jadi siswa diminta untuk membuat jurnal digital
tentang ini ya, materi ini, nilai-nilai karakter ini yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa namanya, selanjutnya dipresentasikan ya dalam kelas online. Jadi semuanya ada unsur digital Bapak Ibu ya. Semuanya ada unsur digital, namun kita lebih pada tadi yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran berbasis deep learning tadi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini analisis opsi setiap jawabannya. Untuk yang A, kenapa ini sesuai? Karena siswa terlibat dalam refleksi mendalam ya. Jadi siswa diminta membuat jurnal digital tadi ya, serta dampaknya terhadap masyarakat ini ya, yang mereka temui tentunya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dipresentasikan dalam kelas online. Nah, terlibat dalam refleksi mendalam, kemudian menggunakan teknologi untuk berbagi dan mendiskusikan pemikiran mereka. Nah, yang refleksi mendalamnya ini di mana Bapak Ibu nih? Di kalimat yang ini nih ya, apa namanya? Tadi kan membuat jurnal digital tentang nilai karakter yang mereka temui. Nah, ini ya, refleksi. Artinya ini berbicara kontekstual gitu ya, sesuai dengan kasus ataupun persoalan yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang B ini tidak sesuai karena fokus pada pengujian pengetahuan saja gitu ya, jadi kurang mendalam. Lalu yang C, diskusi teksnya bagus memang, namun di sini tidak cukup mendorong siswa untuk mengaitkan nilai dengan pengalaman nyata. Ya, jadi tidak ada unsur kontekstualnya. Sementara untuk yang D, blog pribadi mengarah pada refleksi, ya, ada unsur mau ke arah sana, tetapi kurang adanya kolaborasi, ya. Lalu yang E, menarik secara format, tetapi kurang menggali penerapan nilai karakter dalam kehidupan pribadi siswa. Nah, itu Bapak Ibu soal dengan indikator nomor 24. Selanjutnya, ini soal yang mengacu pada indikator nomor 25 Bapak Ibu ya. Disajikan kasus, ada kasus lagi di sini Bapak Ibu, penerapan pelajaran materinya tentang Islam sebagai agama yang moderat ya. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk memilih rancangan pelajaran, pendekatannya ini nih, berbasis TPACK. Teknologi ya, pedagogikal, kemudian konten ya, knowledge sesuai dengan materi pembelajaran. Kita lihat ininya apa namanya, soalnya seorang guru mengajarkan materi tentang Islam sebagai agama yang moderat dengan menggunakan pendekatan berbasis TPACK. Ia berencana memanfaatkan teknologi ya, ada unsur teknologinya untuk mendukung pengajaran sesuai dengan karakter materi tersebut. Nah, ini ada karakter materinya, serta mendalami dimensi pedagogis dan konten yang relevan. Nah, strategi yang sesuainya kita lihat opsi-opsinya. Yang A, siswa diminta membuat video presentasi tentang berbagai pandangan dalam Islam. Oke, ini perintahnya ya. Membuat video presentasi, kemudian isinya tentang ini pandangan dalam Islam, yang menunjukkan moderasi dan mengunggahnya di platform pembelajaran. Jadi ada unsur ini ya, apa teknologinya. Lalu guru menyajikan materi yang B ini, yang B guru menyajikan materi tentang Islam moderat, ini materinya, menggunakan slide presentasi interaktif. Lalu diminta membaca artikel terkait dan membuat ringkasan dalam forum diskusi online. Ada unsur teknologinya. Yang C, siswa diberikan tugas untuk mencari dan membandingkan artikel tentang berbagai pemahaman tentang modernisme Islam, lalu menyajikan hasilnya dalam bentuk presentasi kelompok. Oke, mencari dan membandingkan ya. Lalu yang D, guru mengajak siswa menonton video dokumenter tentang sejarah modernisme Islam. Kemudian, nah ini aktivitasnya mendiskusikan ya, menonton dan berdiskusi. Lalu yang E, guru memberikan kuis berbasis aplikasi yang mengukur pemahaman siswa terhadap materi moderasi. Nah, jawaban yang sesuainya Bapak Ibu adalah yang B ya. Jadi guru menyajikan materi tentang Islam moderat menggunakan slide presentasi interaktif.
Lalu siswa diminta untuk membaca artikel terkait dan membuat ringkasan di forum diskusi online. Nah, kenapa ini yang dipilih? Karena nah yang A ini yang ini nggak sesuai. Walaupun di situ memang ada unsur ini, Bapak Ibu, unsur teknologinya ya. Nah, ini menggunakan teknologi betul, tapi kurang mendalam dalam eksplorasi konsep gitu. Ya. Sementara yang B ini dipilih karena integrasi teknologi yang efektif ya. Ada integrasi teknologi yang efektif, kemudian memungkinkan diskusi dan refleksi yang mendalam. Kemudian yang C ini bagus untuk dianalisis ya, namun kurang memanfaatkan teknologi untuk kolaborasi. Ya memang kalau yang C ini tidak ada unsur itunya ya, teknologinya. Yang D ini pasif ya Bapak Ibu, yang D. Karena hanya menonton saja tanpa mendalamkan interaksi. Lalu yang E ini evaluatif tapi tidak mendalami pembelajaran berbasis diskusi. Nah, itu Bapak Ibu 10 soal ya berdasarkan indikator dari mulai nomor 16 sampai nomor 25 ya. Jadi ada 10 soal tadi yang dibahas sesuai dengan indikator nomor 16 hingga indikator nomor 25 ya, yang tentunya sesuai dengan kisi-kisi UP PPGPI terbaru tahun 2025. Itu saja barangkali Bapak Ibu pembahasan mengenai soal-soal latihan ya Bapak Ibu. Sekali lagi ini adalah soal untuk latihan untuk menambah pemahaman Bapak Ibu di dalam menghadapi UP PPGPI tahun 2025 yang menurut jadwal akan dilaksanakan pada bulan Mei ini ya, bulan Mei ini di pertengahan kalau tidak salah. Baik Bapak Ibu, itu saja. Kalau dirasa video ini bermanfaat silahkan untuk di-share ke yang lain yang sekiranya juga sama ikut PPG juga di batch 1 ini dan sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti UP ya, atau uji pengetahuan. Baik Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan terima kasih. Kalau ada saran masukan silahkan untuk dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.